Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita berjumpa kembali dalam Suara Penggembalaan Gereja Isa Al-Masih Jemaat Banyumanik. Hari ini kita akan membicarakan satu tema, bangkit serukan nama Yesus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari-hari ini dunia disibukkan dengan membicarakan nama virus yang sedang tenar, yang meskipun virus itu meresahkan, tapi senantiasa sampai hari ini banyak orang membicarakan tentang nama virus itu. Ditambah lagi kekhawatiran dan keresahan adanya berita-berita kejahatan yang mulai merajalela, sehingga kita bisa perhatikan kalau kita berjalan-jalan ke kampung-kampung, di sana setiap gapura ditutup, diberikan portal. Warga masyarakat ada kekhawatiran adanya kejahatan-kejahatan. Tetapi sudah terkasih dalam Tuhan, baiklah hari ini kita kembali fokus kepada satu nama yang telah menyelamatkan kita, nama Yesus. Dia yang sudah mati bagi kita, Dia yang bangkit dan hidup. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebangkitan adalah peristiwa yang terspektakuler sepanjang masa. Bagaimana? Karena bagaimana mungkin manusia itu bangkit dari kematian, dan hanya Yesus saja yang telah membuktikan bahwa Dia bangkit dari kematian. Kita patut bersyukur kepada Tuhan bahwa Yesus yang kita puja, Yesus yang kita sembah, Dialah Allah, Dialah yang bangkit dari kematian. Nah, begitu sangat baik bagi kita untuk terus membicarakannya, membicarakan nama Yesus, pribadi yang hidup itu. Kalau kita mau lihat sebelum peristiwa kematian Kristus, ada suatu gagasan, bahkan tindakan untuk menolak, untuk menghalang-halangi kebangkitan Kristus. Para ahli Alkitab, para imam, para Farisi, ternyata mereka lebih memperhatikan perkataan Yesus Kristus selama hidupnya. Mereka mengingat bahwa si penyesat itu pernah berkata dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Mereka mengingatnya, tetapi menjadi kekhawatiran yang luar biasa, sehingga mereka merencanakan untuk menjaga kubur Yesus. Mereka berpikir nanti kalau muridnya mencurinya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, apapun yang menjadi rencana mereka punya motivasi. Tetapi kebangkitan Kristus tidak ada seorang pun yang menahannya. Untuk itu, kalau kita mau lihat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 13 sampai 35, ada suatu peristiwa yang sangat menarik, menggetarkan, juga menakutkan, ketika Yesus yang bangkit itu menyapa orang-orang yang dikasihinya. Suatu ketika di dalam perjalanan ke kampung Emmaus, ada dua orang menuju Emmaus. Ternyata orang-orang ini mereka sedang membicarakan, mendiskusikan tentang kematian Kristus. Mereka juga sudah mendengar peristiwa kebangkitan, tetapi mereka belum melihat.
sehingga mereka sangat bersedih, berduka. Mereka bercakap-cakap, membicarakan hal itu, dan tiba-tiba Yesus bersama mereka. Dan mereka ketika Yesus bertanya apa yang sedang dibicarakan, mereka mengatakan, apakah engkau seorang asing yang tidak mendengar berita hari-hari ini di Yerusalem? Nah, tapi sebenarnya Yesus tahu hati dan pikiran mereka. Untuk itu Yesus ingin menguatkan mereka di sepanjang perjalanan. Dan ketika mereka menawarkan Yesus untuk singgah ke rumahnya, dan pada waktu itulah ketika Yesus memecahkan roti, mereka mengingat, ya ternyata yang bersama kita adalah Yesus itu. Tapi menjadi sebuah kekagetan, suatu kekagetan yang sangat luar biasa. Mungkin menjadi suatu peristiwa yang mencekam, karena setelah memecahkan roti, Yesus lenyap. Yesus tidak ada. Ya, bagaimana kalau terjadi pada kita hari-hari ini? Ketika orang yang kita kasihi datang bersama-sama, kemudian lenyap. Nah, tetapi selain mencekam, tetapi itu berita yang sukacita yang luar biasa, karena benar Yesus bangkit. Yesus ada bersama-sama mereka. Itu berita yang luar biasa, berita yang sukacita. Dari sini kita bisa memberikan suatu perenungan yang sangat baik bagi kita, bahwa Yesus datang memberikan jawab atas keraguan bahwa Yesus itu bangkit. Orang-orang yang ragu hanya mendengar tentang berita kebangkitan, ternyata Yesus datang menyapa dan membuktikan benar ia bangkit, ia hidup. Nah, ketika mereka mengalami peristiwa yang luar biasa itu, Yesus datang di rumahnya, makan bersama. Kemudian mereka terbuka mata hatinya. Oh, ternyata di sepanjang jalan tadi hati dan perasaan kita sudah merasa berkobar-kobar karena kehadiran Kristus Yesus itu. Tapi kita tidak tahu. Tetapi setelah makan bersama-sama, mereka mengingat, mereka sukacita yang sangat luar biasa. Dan mereka tidak tinggal diam, saudara. Setelah mengetahui dengan pasti bahwa Yesus yang mati itu benar-benar bangkit, maka mereka pun dengan semangat menceritakan nama Yesus. Kalau sebelum dijumpai, mereka pun dalam keadaan sedih, duka, galau, karena harapan sang Mesiasnya mati di kayu salib dan terkubur. Dan pada waktu itu dia menerima jawaban dari sang Mesias bahwa Yesus itu bangkit. Kemudian dia menceritakan kabar sukacita itu dengan penuh semangat. Pun demikian dengan kehidupan kita, saudara. Meskipun kita tidak menyaksikan peristiwa kebangkitan, tetapi melalui pembacaan Alkitab yang kita baca setiap hari, kita renungkan, kita bisa mengenal Yesus yang bangkit itu. Dan kalau kita sudah mengenal Yesus yang bangkit itu, oh benar Yesus Kristus itu adalah benar mati, benar sengsara, tetapi dia benar bangkit, datang menyapa kita lewat pembacaan Alkitab. Kita pun akan memiliki semangat yang berkobar-kobar untuk menceritakan nama Tuhan Yesus Kristus. Akan menyerukan, kita akan bangkit menyerukan nama Yesus. Sebab nama Yesus lebih berkuasa dari semua nama, apalagi nama virus. Dan yakinlah dan percayalah, sang kebangkitan itulah juga yang memberikan hidup kepada setiap orang yang senantiasa percaya dan berharap kepada Tuhan. Kiranya pemberitaan firman Tuhan pada hari ini menguatkan kita di segala situasi seperti ini.
Tuhan Yesus